Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Sahabatku semuanya, hari ini kita ucapkan selamat telah bebas, telah keluar dari tahanan sahabat Suginur yang mengenalkan dirinya di publik sebagai Gus Nur. Kita lihat kemarin sudah menyampaikan di podcast perdananya bersama santrinya, yang pada intinya beliau menyatakan bahwa ke depan beliau akan lebih fokus untuk melanjutkan perjuangannya membangun masjid dan lain-lain, dan tidak mau ikut-ikutan lagi cawe-cawe perdebatan soal ijazah palsu atau isu-isu lainnya. Dan ada hal yang menarik dari keluarnya Suginur ini berkaitan dengan polemik nasab. Kira-kira apa tanggapan beliau? Kita tunggu statementnya, kita tunggu seri selanjutnya. Apakah beliau ini akan mendukung para habaib yang selama ini menjadi teman mereka di dalam melakukan kritik-kritik terhadap pemerintahannya Jokowi di era 2019 sampai 2024. Beliau ini aktif sekali mengkritik, dan tidak sedikit dari statementnya yang kontroversial terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah. Nah, kita tunggu ini untuk edisi selanjutnya, apakah dia menjadi bagian daripada kelompok yang mendukung para klan Ba'alwi di Indonesia, atau dia sebagai pribumi, orang Jawa Timur, apakah dia memilih untuk bersama ulama-ulama Nusantara. Yang pasti karena beliau ini banyak pengikutnya juga, tentu akan setidaknya memberikan sedikit pengaruh, khususnya kepada para pengikutnya dia. Dan seandainya dia itu ikut-ikutan perdebatan soal polemik nasab ini, maka polemik nasab ke depan akan semakin seru, akan semakin panas tentunya. Karena pengaruh dia itu ya, tetap kelihatan. Bisa dilihat viewernya, bisa dilihat komen-komen di saat beliau menyampaikan pesan-pesannya, walaupun dalam tanda kutip sangat kontroversial ya. Tetapi publik bisa menilai bahwa apapun yang ia lakukan, banyak juga yang mengikutinya. Dan ini menjadi PR kita sebagai bangsa Indonesia untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar melek literasi, lebih banyak membaca, lebih banyak membaca referensi, mengumpulkan referensi, agar ketika melakukan sesuatu betul-betul memiliki landasan, betul-betul memiliki pegangan, jangan asal ikut-ikutan. Walaupun di Indonesia memang kenyataannya ya, ada orang ngaku nabi, pasti pengikutnya banyak. Artinya apa? Masyarakat Indonesia masih SDM-nya rendah. Ngaku nabi, ngaku malaikat, banyak itu laporan masuk ke MUI. Aliran-aliran sesat masuk laporannya ke MUI. Anehnya itu pengikutnya banyak. Nah, entah mereka karena menggunakan ilmu-ilmu yang membuat orang terpana, atau menggunakan macam-macam lah ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang pasti pengikut orang-orang yang kontroversial itu selalu ada dan banyak di Indonesia. Ini menjadi PR bagi kita. Artinya netizen yang kelihatannya aktif, menyampaikan pendapat, ya, ternyata tidak sedikit di antara mereka yang SDM rendah ya. Masih butuh bimbingan, butuh orang yang betul-betul bisa dan mampu mengedukasi masyarakat, terutama di lingkungan masing-masing. Kadang-kadang kita aktif di media sosial menyuarakan seluruh Indonesia, kanan kirinya
lupa kanan kirinya masih banyak orang-orang yang tidak sekolah, orang-orang yang broken home, orang-orang yang hidup di jalanan, tidak punya bimbingan rohani, tidak punya guru untuk membimbing, meluruskan akidah, tidak punya guru untuk mengajarkan mereka bagaimana berakhlakul karimah, sehingga mereka ya karena mungkin dibekali dengan rasa kritis atau keterampilan untuk mengolah kata-kata, ya mereka mampu untuk berdiskusi, menyampaikan ide-idenya di media sosial, walaupun tidak memiliki bekal yang cukup. Maka dari itu, ya, mari kita sambut kira-kira bagaimana pendapat Suginur dan pengikutnya untuk kedepannya ini. Apakah mereka memilih di jalur tengah, artinya tidak ikut-ikutan berdiskusi soal polemik ini, atau mereka nggak tahan. Tapi kalau saya lihat dari statement kemarin, beliau akan menahan diri lah. Udah capek dengan urusan cawe-cawe. Bahasa beliau itu, saya tidak mau masuk ke lingkaran setan. Ya, kita tunggu ya. Pasti nanti dia apakah terpancing atau enggak. Karena pasti banyak orang akan bertanya ke dia menyikapi polemik nasab ini. Dan kita tongkrongin terus, kita lihat terus, ikuti terus perkembangannya. Yang pasti sekali lagi, sekaligus sebagai penutup dari perbincangan pagi hari ini, kita berdiskusi soal polemik nasab tetap dalam koridor ilmiah. Tidak boleh ada caci maki, tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi sampai main fisik ya. Kita berdiskusi, kita ikuti terus, kita baca semua referensi, tonton semua video-video para tokoh ketika menyampaikan pendapatnya. Baru nanti kita ambil kesimpulan kira-kira mana yang lebih tepat. Nah, untuk kemudian kita jadikan referensi bagi kita sendiri atau masyarakat di sekitar kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.